Ya, kita ketemu lagi untuk pembahasan menganalisis rangkaian listrik arus arah. Di sini ada rangkaian seri. Kita gambarkan ada 3R. R1 diseri dengan R2, diseri dengan R3, terus dihubung ke sumber DC. Ini simbol dari sumber DC. Yang garis panjang itu menandakan positif, yang garis pendeknya menandakan negatif. Nah, di sini ada V sumber atau V total bisa. Kalau suatu rangkaian tertutup itu akan muncul arus, ya. Jadi ada arus yang akan mengalir di sini. Kita sebut saja I, gitu ya. Nah, untuk rangkaian seri itu besarnya arus yang mengalir pada masing-masing titik itu sama nilainya. Jadi bisa kita sebut I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Artinya arus yang mengalir pada R1, arus yang mengalir pada R2, arus yang mengalir pada R3. Nah, misalkan kita contohkan di sini nilainya 10 ohm R1, di sini ada 20 ohm R2, di R3-nya misalkan ada 20 ohm juga, misalkan seperti itu. V sumbernya kita beri misalkan 10 volt. Maka untuk mencari besarnya arus yang mengalir pada rangkaian ini, ya, rangkaian seri ini, itu kita cari dulu R totalnya. Ya, untuk mencari R total itu sama dengan R1 plus R2 plus R3, karena ini rangkaian seri, ya. Jadi langsung aja R1-nya 10, R2-nya 20, R3-nya 20. Jadi ini sama dengan 50 ohm. Ya. Nah, sekarang untuk mencari arusnya, berapa arus yang mengalir setelah R total kita cari? Berarti menggunakan rumus hukum Ohm bahwa I sama dengan V sumber dibagi R total, ya, sama dengan 10 dibagi 50. Kita sederhanakan jadi 1/5 atau 0,2 ampere. Ya, jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 0,2 ampere. Nah, apa yang beda di rangkaian seri ini? Yang beda adalah tegangan di masing-masing titik beban. Jadi tegangan V1 yang mengalir di R1, tegangan V2 yang mengalir di R2, dan tegangan V3 yang mengalir di R3. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya berarti V1 itu sama dengan I, karena arus seri itu sama nilainya, kali R1. I-nya berapa? 0,2 dikali R-nya 10. Jadi sama dengan 2 volt. Terus yang V2 berarti rumusnya I kali R2. 0,2 kali R2-nya berapa? 20, ya, maaf, 20. Berarti sama dengan 4 volt. Nah, untuk V3 itu bisa menggunakan rumus I kali R3, atau bisa menggunakan rumus V3 sama dengan V sumber dikurangi V1 plus V2. Ini nanti hasilnya sama. Kita coba. 0,2 I-nya tadi, ya, kali R3-nya berapa? 20. Berarti sama dengan 4 volt. Kalau rumus yang ini, V sumbernya tadi berapa? 10 volt. Dikurangi tadi V1-nya 2 ditambah 4. Nah, berarti di sini hasilnya berapa? 4 volt juga. Ini sama.
Sekarang kita lanjutkan untuk rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Bagaimana menganalisis rangkaian paralel untuk sumber arus listrik searah atau DC? Ini ada R, simbol dari R. Di sini ada R. Kita gunakan sama R-nya 3 ya. Terus di sini kita beri sumber tegangan DC. Ini simbol dari sumber tegangan DC. Ini ya. Berarti ini yang panjang positif, yang pendek negatif. Di sini kita sebut R1, R2, R3. Karena ada titik cabangnya ini, ya. Ini ada titik cabangnya yang menandakan bahwa itu paralel. Maka arusnya juga terbagi di masing-masing titik beban. Di sini ada I misalkan, ini V sumber, maka di sini ada I1, I2, I3. Nah, untuk rangkaian paralel sifatnya itu tegangan di masing-masing titik beban besarnya sama dengan tegangan sumber. Jadi bisa dituliskan V sumber itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi yang membedakan arusnya. Nah, misalkan kita langsung aplikasikan ke contoh soal. R1 misalkan sama seperti tadi nilainya 10 ohm. Di sini 20 ohm. Di sini 20 ohm. Ini tadi 10 volt. Berapa arus yang mengalir? Nah, untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian, kita cari dulu apa? Ya, R totalnya. Untuk rumus R total pada rangkaian paralel itu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti 1/10 ditambah 1/20 ditambah 1/20. Kita samakan penyebutnya. Berarti kita jadikan berapa? 20. Ya, betul. Jadi yang 10 kita kalikan 2. Yang di sini tetap nilainya 1. Ini tetap karena 20. Jadi di sini ada 4/20. Itu tadi 1/R total ya. Kalau R totalnya berarti dibalik. R total sama dengan 20 dibagi 4. Berarti berapa? 5 ohm. Ya. Kalau kita lihat hasil nilainya 5 ohm, itu dapat kita simpulkan bahwa di rangkaian paralel itu R total itu pasti lebih kecil dari nilai R yang terkecil pada rangkaian. Terus kita lanjutkan setelah dapat R total, itu kita bisa mencari arus totalnya. Kita sebut I gitu ya. Berarti sama dengan V sumber dibagi R total. V sumbernya berapa? 10 dibagi R totalnya 5 menjadi hasilnya jadi 2 ampere ya. Berarti di rangkaian paralel itu arusnya lebih besar. Sama-sama tadi yang di rangkaian seri, kita ingat tadi bahwa di rangkaian seri itu arus yang mengalir itu cuma 0,2. Sementara di rangkaian paralel sama nilai bebannya sama, itu arus yang mengalir lebih besar, yaitu sekitar 2 ampere. Ya, 2 ampere ya, 2 ampere. Terus apanya yang berbeda di rangkaian paralel? Itu yang berbeda adalah arusnya, besarnya arus yang mengalir di masing-masing cabang. Kalau kita tuliskan rumus untuk mencari I, itu sama dengan I1
plus I2 plus I3. Nah sekarang untuk mencari I1. Untuk mencari I1, karena V masing-masing titik beban besarnya dengan V sumber, jadi bisa kita cari I1 sama dengan V sumber dibagi R1. Ya. Berarti sama dengan 10 dibagi R1-nya berapa? 10. Jadi sama dengan 1 ampere. Terus untuk I2-nya bisa kita cari V sumber dibagi R2. Ya, berarti 10 dibagi 20. Ya. Berarti di sini setengah atau 0,5 ampere. Ya, kalau kita lihat bebannya di R2 dan R3 sama, harusnya nilai arusnya yang mengalir, besarnya arus yang mengalir juga sama antara I2 dan I3. Kita lihat V sumber dibagi R3, 10 per 20, 0,5. Atau kita bisa menggunakan rumus, karena I sudah diketahui, I1, I2 sudah diketahui. Untuk mencari I3 kita bisa menggunakan rumus I dikurangi I1 plus I2. Berarti I-nya tadi 2 ampere ya, dikurangi 1 plus 0,5 ampere. Ya. Untuk rangkaian paralel analisisnya seperti ini. Jadi arus yang mengalir di rangkaian paralel itu lebih besar daripada arus yang mengalir di rangkaian seri. Kita lanjutkan yang rangkaian campuran seri paralel. Rangkaian campuran atau seri paralel. Contohnya seperti ini. Dihubungkan ke sumber DC. Ini sebut saja R1, R2, R3. Ya. Biar membedakan, yang di sini R1-nya 20 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya yang 20 ohm. Ya. Di sini V sumber. Nah, berapa arus yang mengalir pada rangkaian campuran atau seri paralel ini dengan nilai beban yang sama? Ya, di masing-masing beban nilainya sama. Kita cari untuk mencari arus, ya, untuk mencari arus dicari dulu R totalnya. R totalnya. Untuk R total kita lihat di campuran ini atau rangkaian seri paralel ini, yang merupakan rangkaian seri itu R1 plus R-nya paralel ini. Ya, jadi nanti R1 plus R2 paralel, ini simbol dari paralel. R3. Berarti kalau diketahui nilainya itu 20 ditambah 10 paralel 20. R paralel ini bisa dicari menggunakan 10 kali 20 dibagi 10 ditambah 20. Berarti untuk R totalnya 20. Ini berarti 200 dibagi 30 ya.
itu bisa kita sederhanakan 200 dibagi 30 ya, berarti 20 dibagi 3, 20 ditambah 20 dibagi 3 6,67 ya, 6,67. Berarti nilai R totalnya 26,67 ohm ya, ini nilai R totalnya. Nah sekarang untuk mencari arus, di sini ada misalkan ini karena ada titik cabangnya, kita sebut yang melalui R2 itu I2, yang melalui R3 kita sebut I3, yang melalui R1 kita sebut I1. Jadi di sini I sama dengan I1 karena rangkaian seri ya. Untuk mencari I2 dan I3 itu kita tahu dulu V di paralel ini ya, V di rangkaian paralel ini. Berarti kita sebut V paralel gitu ya. V paralel itu sama dengan I arus yang mengalir kali R paralel. Tadi R paralelnya ini ya, nilainya 6,67. Untuk arusnya belum ya. Untuk arus kita cari menggunakan rumus I sama dengan V sumber per R total. Berarti sama dengan V sumbernya tadi 10 volt ya, sama yang rangkaian tadi 10 volt dibagi R totalnya 26,67 ya, 26,67 itu untuk R total I totalnya ya, pembagian I total. Berarti nilainya ini mesti oke 0,37 ampere ya, 0,37 ampere. Berarti untuk mencari VP atau V paralel 0,37 dikali R paralelnya tadi 6,67. Ini hasilnya 2,47 volt ya, 2,47 volt. Jadi V paralelnya 2,47 volt. Nah setelah kita tahu V paralel, kita tahu nilai dapat menganalisa nilai I2. I2 berarti V paralel dibagi R2. Jadi 2,47 dibagi R2 nya tadi berapa? 10. Berarti 0,247 atau kita sederhanakan menjadi 0,25 ampere ya, itu I2. Sementara untuk mencari I3, karena I1 sudah diketahui sama dengan I, berarti dapat kita cari I3 itu sama dengan I atau I1 dikurangi I2, berarti sama dengan 0,37 dikurangi 0,25, berarti masih 0, ini 2 ya, 12 ya, berarti 12 ampere ya. Kita lihat bahwa semakin besar hambatan ya, semakin besar hambatan itu semakin kecil arus yang mengalir ya. Jadi R3 20 ohm, R1 10 ohm itu lebih besar yang mengalir di R1 arusnya. Setelah itu kita cari apalagi yang di rangkaian campuran. Kita bisa mencari
V1 ya, V1 karena PP-nya sudah diketahui. Untuk mencari tegangan di R1 berarti V1 itu sama dengan I kali R1, atau bisa menggunakan V1 sama dengan V sumber dikurangi V paralel, berarti sama dengan V sumbernya 10 dikurangi V paralelnya 2,47. Jadi ini sama dengan 7,53 volt. Nah, gitu, Pak.